Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid, NIM 22137-054, dari Prodi S1 Teknik Pertambangan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan video tentang laporan praktikum saya, yaitu praktikum survei dan pemetaan kegiatan yang 10, yang berjudul mengukur profil melintang. Saya berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rasid, yang kedua Ananda Pramaswari, yang ketiga Aldi Saputra Daniel, yang keempat Habib Kurniawan, yang kelima Indah Permatasari, yang keenam Nova Nurdillah, dan yang ketujuh yaitu Frialdo Christian Hutagalung. Praktikum ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, yang berlokasi di lapangan depan rektorat. Cuaca pada saat kami melakukan praktikum yaitu hujan. Tujuan kami melakukan praktikum ini yaitu mahasiswa diharapkan terampil dalam menggunakan metode profil melintang di lapangan. Yang kedua yaitu mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan praktikum kali ini yaitu 1. Leveling, 2. Tripod, yang ketiga bak ukur, selanjutnya yaitu pen ukur, pita ukur, kompas, dan payung. Keselamatan kerja dalam melakukan praktikum kali ini yaitu yang pertama yaitu mahasiswa memakai sepatu, yang kedua memastikan jumlah alat yang dipinjam, yang ketiga hindari kerusakan alat, hindari kehilangan alat, pakai helm untuk keamanan kepala, dan gunakan rompi untuk keidentitas di lapangan. Langkah kerja dalam melakukan praktikum kali ini yaitu yang pertama langkah persiapan. Pada langkah persiapan kita harus mempersiapkan alat yang kita butuhkan. Yang kedua membuat bon alat yang ditandatangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Selanjutnya itu pergi ke lokasi praktek. Selanjutnya menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. Langkah pertama yaitu pemasangan patok dilakukan pada jarak tertentu. Dalam hal ini sesuai dengan keinginan Anda. Namun demikian terlebih dahulu tentukan arah utara dengan menggunakan kompas. Selanjutnya itu waterpass diseimbangkan dengan melihat kedudukan NIVO sambil memutar skrup penyetel hingga gelembung yang berada dalam kedudukan seimbang atau di tengah-tengah. Pada pengukuran melintang ini tentukan 5 hingga 10 titik. Bak ukur diletakkan di atas patok titik dengan kedudukan vertikal dari segala arah. Selanjutnya itu waterpass diarahkan ke rambu ukur yang berada di titik A, B, C, dan D dan E. Pada teropong terlihat pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah itu waterpass diarahkan ke patok kedua. Selanjutnya dengan mengubah letak pesawat atau waterpass atau leveling, kita mengarahkan pembidikan pengukuran di titik A, B, C, dan D dan E. Pada teropong terlihat benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Pengamatan selanjutnya dilakukan secara teratur dengan cara seperti di atas sampai pada patok terakhir. Pembacaan hasil pengukuran dicatat pada tabel yang tersedia. Rumus yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama rumus beda tinggi. Kita dengan cara yaitu tinggi alat dikurang benang tengah. Selanjutnya kita mencari jarak optis atau jarak dengan cara benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Selanjutnya untuk rumus luas penampang atau luas trapesium yaitu A ditambah B per 2 dikali T, di mana A dan B adalah sisi-sisi sejajar. Untuk rumus volumenya yaitu luas penampang ditambah luas penampang di P2 per 2 ditambah luas penampang P2 ditambah luas penampang P3 per 2 ditambah luas penampang P3 ditambah luas penampang P4 per 2 dikali dengan panjang P1 sampai P4. Selanjutnya kita catat hasil semua pengukuran dan kita laporkan dalam tabel. Buat laporan sesuai dengan arahan sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu data praktikum yang saya dapatkan dalam melakukan praktikum di lapangan kemarin. Ini merupakan data praktikum yang saya dapatkan, bisa dilihat di dalam tabel ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis dan data praktikum. Yang pertama yaitu pada posisi alat di 1. Sudut relevansi yang kita gunakan yaitu 154. Untuk dari 1 ke B absen, untuk beda tingginya yaitu rumus TA dikurang BT sama dengan
1,41 dikurang 1,450. Jadi beda tingginya yaitu min 0,04. Untuk HB atau H tinggi dari B absennya itu 154 ditambah min 0,04 sehingga didapatkan hasil 153,96. Untuk jarak dari 1 ke B absen yaitu 1,510 dikurang 1,380 dikali 100 didapatkan hasil yaitu 13 meter. Begitu selanjutnya. Ini merupakan pengolahan data yang saya dapatkan. Satu ke D absen. Oke, untuk 1 ke A absen kita hanya untuk 1 ke A kita hanya mencari jaraknya atau panjangnya. 1,530 dikurang 1,450 dikali 100 didapatkan hasil 8 meter. Selanjutnya yaitu kita mencari luas penampang di 1. Untuk titik acuannya yaitu 154. Rumusnya yaitu HB absen dikurang dengan 154. Untuk A-nya H absen dikurang 154, untuk C HC absen dikurang 154 dan untuk D HD absen dikurang 154. Didapatkan hasil yaitu seperti pada video. Oke, selanjutnya yaitu untuk L kecil dari B ke B absen ke A absen atau jaraknya. Nah, untuk yang B absen ke A absen, kita kurangkan yaitu jarak dari B absen dikurang ke A absen yaitu 13 kurang 9 didapatkan 4. Untuk A absen ke 1 yaitu jarak A absen sendiri yaitu 9. Untuk 1 ke C absen yaitu 10. Untuk C ke D absen yaitu D absen dikurang C absen 16 kurang 10 sama dengan 6. Untuk luasnya kita gunakan rumus yaitu untuk B absen A absen luasnya kita gunakan rumus yaitu HB luas penampang di HB absen yaitu min 0,04 ditambah dengan luas penampang di A absen dibagi 2 dikali dengan 5. Ini merupakan hasil untuk mencari luasnya. Nah, ini untuk luas keseluruhannya didapat yaitu dengan cara luas di B absen A absen ditambah luas A absen 1 ditambah luas 1 C absen ditambah luas C absen D absen sehingga didapatkan hasil yaitu 0,75 meter persegi. Selanjutnya yaitu posisi alat di DA sama seperti dengan yang di video di pencarian sebelumnya. Ini merupakan hasil yang saya dapatkan untuk pengolahan datanya untuk titik A. Untuk luas penampangnya, ini merupakan untuk luas penampang dan jaraknya. Seterusnya yaitu untuk luas B absen A absen, A absen A absen C absen, L C absen D absen. Terus luas keseluruhan A ini merupakan datanya dapat dilihat. Cara pencariannya sama seperti pada pencarian sebelumnya. Kita hanya mengikuti cara dari sebelumnya. Ini merupakan untuk posisi alat di 2. Sudut elevansinya tetap 154. Yang pertama kita cari yaitu 2 ke B absen. Bisa dilihat pada video. 2 ke A absen dapatkan 8 meter. 2 ke C absen 7 meter untuk JO-nya. Nah, 2 ke D absen, 2 ke B absen. Selanjutnya mencari luas penampang pada titik B, pada titik 2. Titik acuannya 154. Seperti yang tertera pada video ini. Oke, selanjutnya yaitu untuk mencari jaraknya B absen ke A absen. Selanjutnya cari luas.
Nah, untuk luas keseluruhan pada titik 2 yaitu 0,475. Selanjutnya kita masuk ke posisi alat di B. Sama seperti pengolahan data sebelumnya. Bisa dilihat pada video untuk hasil yang saya dapatkan untuk di titik B. Untuk luasnya, jadi luas keseluruhan di titik B yaitu 0,837 meter persegi. Selanjutnya yaitu posisi alat di titik 3, sudut elevansi tetap 154. Untuk pencariannya atau pengolahan datanya sama seperti yang pengolahan data pertama. Kita cukup mengikuti langkah-langkah seperti yang di awal tadi. Selanjutnya jarak B absen A absen 6, L A absen 1 9, L kecil A 1 C absen 9, L C absen D 1 4. Untuk luasnya, untuk luas keseluruhan di D3 yaitu 0,965. Selanjutnya itu jarak optis dari 1 ke 3, yaitu jarak optis dari 1 ke A ditambah A ke 2, 2 ke B, B ke 3. Sehingga jarak optis dari 1 ke 3 yaitu 37 meter. Selanjutnya kita mencari volume keseluruhannya, yaitu dengan cara L1 ditambah LA per 2, ditambah LA ditambah L2 per 2, ditambah L2 ditambah LB per 2, ditambah LB ditambah L3 per 2 dikali jarak optis 1 ke 3. L1 0,75 ditambah 0,715 per 2 dikali 37 ditambah 0,715 dikali 0,475 per 2 dikali 37, 0,475 ditambah 0,835 per 2 dikali 37 ditambah 0,835 ditambah 0,965 per 2 dikali 7 didapatkan hasil yaitu 27,1025 ditambah 22,015 ditambah 24,235 ditambah 33,3, sehingga untuk volume seluruhnya yaitu 106,6525 meter pangkat 3. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Kita mencari data horizontal dan data vertikalnya. Untuk horizontal saya menggunakan skala 1:400 dan untuk vertikalnya 1:3000. Ini merupakan pengolahan datanya, dapat dilihat dalam video. Untuk posisi 1, untuk titik A, pengolahan skalanya ini. Untuk titik 2, untuk skalanya sama, horizontal 400, vertikal 3000. Untuk titik B, dan ini untuk titik 3. Nah, selanjutnya setelah kita cari semua data analisis dan skalanya, kita masukkan ke tabel hasil pengolahan data. Yang pertama yaitu tabel luas penampang volume total. Yang pertama titik 1 luas penampangnya 0,75 meter pangkat 2. Untuk titik A 0,715 meter pangkat 2. Untuk titik 2 0,475 meter pangkat 2. Untuk titik B 0,835 meter pangkat 2. Untuk titik 3 0,965 meter pangkat 2. Untuk volume totalnya yaitu 106,6525 meter pangkat 3. Selanjutnya yaitu tabel vertikal horizontal pada titik 1. Yang pertama tabel horizontalnya. Untuk titik 1 ke B absen aslinya 13 meter. Sedangkan jarak pada petanya setelah kita cari dalam bentuk skala yaitu 3,25 cm. 1 ke A absen 9 meter, pada peta 2,25 cm. Untuk 1 ke C absen jarak aslinya 10 meter, pada peta kita bikin yaitu 2,5 cm. 1 ke D absen jarak aslinya 6 meter, untuk skalanya 4 cm. Vertikal begitu juga. Ini merupakan tabel hasil pengolahan data saya. Bisa dilihat. Oke, maaf. Untuk di titik A. Oke, selanjutnya tabel vertikal horizontal untuk titik B. Bisa dilihat dalam video. Selanjutnya tabel vertikal horizontal di titik B. Selanjutnya tabel vertikal dan horizontal di titik 3 bisa dilihat di video.
Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam praktikum kali ini yaitu data praktikum yang telah dari praktikum yang telah saya lakukan, untuk titik 1 ke 3 didapatkan sudut azimutnya yaitu 16 derajat. Untuk memindahkan jarak sebenarnya ke dalam bentuk peta, saya menggunakan skala yaitu 1:400 untuk horizontal, 1:300 untuk skala vertikal. Untuk volume totalnya yaitu 106,625 meter pangkat 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam millimeter blocks. Ini merupakan untuk titik 1. Ini untuk titik 2-nya. Nah, ini untuk di titik 2. Gambarnya seperti ini. Untuk titik B gambarnya seperti ini. Dan untuk titik 3 gambarnya seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.